Konflik lahan antara PT Sipef Tolan 3 membuat akses jalan ditutup oleh security perusahaan. Sebanyak 200-an warga kelompok tani selama 4 hari bertahan di lokasi perkebunan menyatakan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Meskipun sudah berulang kali dilakukan mediasi oleh aparat pemerintahan setempat mulai tahun 1998 hingga saat ini, penyelesaian konflik lahan antara perusahaan perkebunan PT Sipef Tolan 3 dan warga tergabung dalam kelompok tani bersatu masih terus bergejolak. Ironinya, dengan sikap arogan, puluhan petugas keamanan kebun dan didukung ratusan karyawan perusahaan menutup akses jalan, sehingga anggota kelompok tani tidak dapat masuk ke dalam lokasi lahan yang disengketakan. Berawal dari warga mengklaim lahan seluas 1.200 hektar dikuasai sejak tahun 1950 dan dikenal dengan nama Dusun Bantalan. Namun pada tahun 1971, PT Sipef Tolan 3 justru menggusur kampung Bantalan dan menjadikannya lahan perkebunan kelapa sawit kebun TTS di Desa Kebun Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Ya seperti inilah Pak, Bapak sendiri aja yang mau bertugas saja tidak bisa masuk, apalagi kayak kami. Dan itu nggak perlu lagi dibicarakan ya Pak, udah nyata-nyata. Yang jelas kami mau nggak kembali ke tanah kami. Di situ ada paret tempat kami dulu mandi-mandi. Di situ ada pokok pisang kami, di situ ada kuburan kami, keluarga kami. Ada tambak ikan juga, kolam ikan kami. Pokok rambutan ada di dalam. Namanya itu kampung kami dulu Pak. Sementara itu, Ketua 2 Kelompok Tani Bersatu Johairi menjelaskan sikap arogan petugas keamanan PT Sipef justru nyaris memancing kerusuhan terhadap warga. Bahkan saat penutupan akses jalan sebanyak 250 anggota kelompok tani sempat kelaparan karena tidak dapat suplai makanan dari teman mereka di luar kebun. Anehnya, penutupan jalan masuk ke areal perusahaan tidak hanya berlaku kepada anggota kelompok tani, bahkan warga setempat yang memiliki kepentingan dengan perusahaan juga dilarang masuk ke komplek perkebunan tersebut. Sebenarnya kalau masalah ini Pak sudah terlalu lama Pak. Pernah kami adakan itu 90 tahun 98. Toh hasilnya nggak maksimal. Nah, tahun 2007 juga kita sudah dinaungi oleh STN, Serikat Tani Nasional, yang hasilnya juga nihil Pak. Nah, sampai sekarang ini kami coba bangkit bersama kawan-kawan KPA yang dibentuk oleh tim Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria. Nah itu Pak. Kalau kita lihat Pak, mereka arogan Pak, selalu menghadang. Dan mereka juga mancing-mancing kerusuhan kepada kami Pak, kelompok tani. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga jarak, selalu memakai masker dan selalu menggunakan hand sanitizer dimanapun Anda berada. Selamat sore dan sampai jumpa. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS. Yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik.
Ketiga, jaga kesehatan dengan berbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Dipersembahkan oleh